Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ibu Nurul. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi kelas 10. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagi anak-anak ibu, jangan lupa juga untuk mengisi daftar kehadiran via grup WhatsApp. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Saat ini kan bumi kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Apakah kalian tahu wabah COVID-19 ini disebabkan oleh apa? Jadi, wabah COVID-19 ini disebabkan oleh adanya virus yang bernama corona. Nah, di bumi ini kebanyakan virus itu menyebabkan berbagai macam penyakit. Contohnya nih, kalian pasti pernah terserang influenza. Influenza pun itu disebabkan oleh virus yang bernama orthomyxo. Lantas, apakah virus hanya memiliki peran yang merugikan saja bagi makhluk hidup? Atau adakah manfaat yang menguntungkan dari virus? Dan apa saja ciri dan struktur dari virus? Nah, semua pertanyaan tadi akan terjawab ketika kalian mempelajari bab tentang virus. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang virus. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni ada 5. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian virus. Yang kedua, siswa mampu mengingat sejarah ditemukannya virus serta ciri dan struktur virus. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi pengelompokan virus. Yang keempat, siswa mampu memahami reproduksi virus. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah siswa mampu memberikan contoh peranan virus dalam kehidupan. Kita yang pertama yaitu mengenai pengertian virus. Ada yang tahu pengertian virus? Virus berasal dari bahasa Latin, yaitu venom yang berarti racun. Mengapa virus diartikan sebagai racun? Karena semua jenis virus itu menyebabkan penyakit pada makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Virus memiliki sifat yang unik, yaitu apabila di dalam sel hidup atau intraseluler, dia akan melakukan reproduksi seperti halnya makhluk hidup. Sebaliknya, apabila virus berada di luar sel hidup atau ekstraseluler, virus merupakan benda mati atau disebut dengan partikel. Nah, virus yang berada di luar sel hidup atau ekstraseluler ini disebut juga dengan virion. Dalam kondisi ekstraseluler atau virus berada di luar sel hidup, virus tidak dapat melakukan aktivitas biosintesis dan juga respirasi. Pembahasan kita yang kedua yakni mengenai sejarah ditemukannya virus. Pada tahun 1892, seorang peneliti asal Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky meneliti sejenis penyakit yang menyerang tanaman tembakau. Nah, penyakit ini disebut juga dengan mosaik atau disebut juga tobacco mosaik. Nah, penyakit mosaik ini menyebabkan daun tembakau tampak berbintik dan juga keriput. Kemudian, Ivanovsky mengekstrak daun tembakau yang terserang penyakit tersebut. Kemudian, ekstrak daun tembakau yang terserang penyakit itu disaring menggunakan saringan bakteri. Lalu, ekstrak daun tembakau yang terkena penyakit tadi dioleskan pada tanaman tembakau yang sehat. Tidak lama kemudian, tanaman tembakau yang sehat juga ikut terserang penyakit. Hasil dari percobaan Ivanovsky ini, dia berkesimpulan dua hal. Kesimpulan yang pertama adalah penyakit yang menyerang pada tanaman tembakau itu berasal dari zat kimia. Zat kimia yang berasal dari bakteri yang tidak tersaring oleh saringan bakteri. Kesimpulan kedua adalah penyakit yang menyerang tanaman tembakau tersebut disebabkan oleh bakteri patogen yang memiliki ukuran sangat kecil. Berdasarkan percobaan dari Ivanovsky, jadi selama beberapa waktu ilmuwan beranggapan bahwa penyakit mosaik yang
yang terdapat pada tanaman tembakau itu disebabkan oleh bakteri yang memiliki ukuran sangat kecil. Nah, hingga pada tahun 1935, seorang ilmuwan yang bernama Wendell M. Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus penyebab penyakit pada tanaman tembakau atau yang disebut dengan tobacco mosaic virus. Dari hasil percobaan ini, Stanley berkesimpulan bahwa bakteri dan virus memiliki perbedaan. Hal ini didasarkan oleh percobaannya, yaitu ketika kristal tersebut disuntikkan pada tanaman tembakau, maka virus yang dikristalkan tadi akan menjadi aktif dan memperbanyak diri, dan juga menyerang tanaman tembakau tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa virus bukanlah sebuah sel, melainkan suatu kesatuan kimia sederhana. Sedangkan bakteri itu terdiri dari sebuah sel dan tidak dapat dikristalkan. Lalu, bagaimanakah ciri dan struktur dari virus? Kita akan membahasnya pada pembahasan yang kedua. Nah, pembahasan kita yang kedua yakni mengenai ciri-ciri dan struktur virus. Nah, apakah virus dikelompokkan sebagai makhluk hidup atau benda mati? Jika virus berada di luar sel hidup atau ekstraseluler, maka virus tidak dapat bergerak, tumbuh, dan bereproduksi. Sehingga di luar sel hidup, virus dikelompokkan sebagai makhluk tak hidup. Sebaliknya, jika virus berada dalam sel hidup atau intraseluler, contohnya seperti pada sel tumbuhan, sel hewan, bahkan sel manusia, virus dapat tumbuh dan juga bereproduksi. Sehingga di dalam sel hidup, virus dikelompokkan sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, virus dikategorikan sebagai peralihan dari makhluk tak hidup ke makhluk hidup. Menurut Campbell pada tahun 1998 pada halaman 325, virus memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup atau organisme lain. Yang kedua, untuk reproduksi, virus hanya memerlukan asam nukleat saja seperti DNA atau RNA. Yang ketiga, virus dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut dengan virion yang mengandung DNA atau RNA saja. Jadi salah satu dari DNA atau RNA. Jadi tidak keduanya. Yang keempat, virus dapat dikristalkan. Tetapi virus masih memiliki daya patogen apabila diinfeksikan pada organisme lain. Yang kelima, bersifat aseluler, tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel sel. Kemudian ciri yang keenam atau yang terakhir, virus memiliki ukuran yang sangat kecil. Virus tersusun dari asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA, atau asam ribonukleat atau RNA, yang dibungkus oleh selubung protein yang disebut dengan kapsid. Bentuk virus bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola atau bulat, berbentuk peluru, dan beberapa berbentuk huruf T seperti pada virus bakteriofag. Disebut bakteriofag karena virus ini menyerang bakteri. Tubuh virus bakteriofag terdiri atas kapsid, kepala, isi, dan ekor. Yang pertama, kapsid. Kapsid merupakan lapisan pembungkus tubuh virus yang berfungsi memberi bentuk tubuh virus dan melindungi virus dari kondisi lingkungan sekitarnya. Yang kedua, kepala virus. Kepala virus berisi materi genetik atau asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Yang ketiga, ekor. Ekor merupakan bagian tubuh virus yang penting untuk melekatkan diri dengan sel inang, serta untuk memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang tersebut. Yang ketiga, yakni mengenai pengelompokan virus. Nah, sebagian ahli mengelompokkan virus itu berdasarkan asam nukleatnya. Jadi kan virus tadi hanya memiliki salah satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Yang pertama adalah ribovirus, adalah virus yang mengandung asam nukleat RNA. Contohnya adalah
Yang pertama, virus toga, penyebab penyakit demam kuning dan ensefalitis. Yang kedua, virus arena, penyebab meningitis. Yang ketiga, virus picorna, penyebab polio. Yang keempat, virus orthomyxo, penyebab influenza. Yang kelima, virus paramyxo, penyebab pes pada ternak. Yang keenam, virus rhabdo, penyebab rabies. Yang ketujuh, virus hepatitis, penyebab hepatitis pada manusia. Yang terakhir atau kedelapan adalah retrovirus, dapat menyebabkan AIDS. Yang kedua adalah deoksiribovirus, adalah virus yang mengandung asam nukleat DNA. Contoh dari virus jenis ini adalah yang pertama, virus herpes, penyebab herpes pada manusia. Yang kedua, virus pox, penyebab kanker seperti leukemia dan limfoma, dan ada pula penyebab AIDS. Yang ketiga, ada virus mosaik yang menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau. Keempat, virus papiloma, penyebab kutil pada manusia atau papiloma. Pembahasan kita selanjutnya yakni mengenai reproduksi virus. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam sel hidup atau jaringan hidup. Kemudian untuk cara reproduksi pada virus ada dua, ada daur litik dan juga daur lisogenik. Yang pertama, reproduksi virus dengan daur litik. Nah, reproduksi virus dengan daur litik ini melalui beberapa fase-fase sebagai berikut. Yang pertama, fase absorpsi, yang mana fag atau virus melekat di bagian tertentu dari dinding sel bakteri dengan serabut ekornya. Fase yang kedua adalah fase penetrasi. Virus memiliki enzim lisosom yang berfungsi merusak dinding sel bakteri. Setelah dinding sel bakteri terhidrolisis, maka DNA virus masuk ke dalam sel bakteri tersebut. Yang ketiga, ada fase replikasi dan sintesis. Virus merusak DNA bakteri dan menggunakannya sebagai bahan untuk replikasi dan sintesis. Pada fase replikasi ini, virus menyusun dan memperbanyak DNA-nya. Kemudian fase keempat adalah fase perakitan, yakni komponen-komponen virus akan disusun membentuk virus baru yang lengkap dengan molekul DNA dan kapsidnya. Fase yang terakhir adalah fase pembebasan. Jadi setelah virus dewasa, sel bakteri akan pecah atau lisis, sehingga virus yang baru akan keluar. Yang kedua adalah reproduksi virus dengan cara daur lisogenik. Nah, reproduksi virus dengan cara daur lisogenik ini pun juga melalui fase-fase sebagai berikut. Yang pertama adalah fase absorpsi. Pada fase absorpsi ini, peristiwa yang terjadi sama halnya dengan fase absorpsi pada infeksi secara litik atau pada daur litik. Virus menempel di tempat yang tepat dan spesifik pada sel bakteri. Dan fase yang kedua adalah fase penetrasi. Pada fase ini, virus melepas enzim lisozim sehingga dinding sel bakteri berlubang. Selanjutnya, DNA virus masuk ke dalam sel bakteri. Fase yang ketiga adalah fase penggabungan. DNA virus bergabung dengan DNA bakteri membentuk profag. Fase yang terakhir adalah fase replikasi. Saat profag akan bereplikasi atau membelah, itu artinya DNA virus juga turut bereplikasi. Kemudian, ketika bakteri membelah diri, bakteri menghasilkan dua sel anakan yang masing-masing mengandung profag. DNA virus dalam profag akan terus bertambah banyak jika sel bakteri terus-menerus membelah. Jika keadaan lingkungan mendukung, virus akan mengalami pematangan sehingga memasuki keadaan litik. Kemudian, virus-virus baru pun dibentuk dan siap menyerang sel-sel lainnya. Pembahasan kita yang terakhir yakni mengenai peranan virus dalam kehidupan. Virus umumnya merugikan dan menyebabkan penyakit pada organisme lain. Organisme yang diserang biasanya seperti tumbuhan, hewan,
manusia, bahkan mikroorganisme seperti bakteri. Nah, dalam kehidupan ini, virus tidak hanya memiliki peran yang merugikan saja, tetapi ada juga peran virus yang menguntungkan. Nah, kita akan membahas mengenai peran virus yang menguntungkan. Virus yang menguntungkan itu dimanfaatkan manusia dalam dunia kedokteran dalam pembuatan vaksin. Ada yang tahu apa itu vaksin? Vaksin merupakan bahan yang dapat menyebabkan reaksi imun atau kekebalan pada organisme yang disuntikan vaksin. Vaksin dapat berupa virus yang dilemahkan atau bagian dari virus tersebut. Contohnya vaksin polio. Vaksin polio ini berfungsi untuk mencegah penyakit polio, yakni suatu kelainan pada tulang yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai peran virus yang menguntungkan, sekarang kita akan membicarakan tentang peran virus yang merugikan, yakni virus itu merugikan karena menyebabkan penyakit pada makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, bahkan mikroorganisme seperti bakteri. Yang pertama, virus yang menyerang manusia. Virus yang menyerang pada manusia itu biasanya menyebabkan penyakit. Contohnya HIV, penyebab AIDS, kemudian virus H5N1, penyebab flu burung, virus Ebola, penyebab penyakit Ebola, virus hepatitis, penyebab penyakit hati atau hepatitis. Yang kedua, virus yang menyerang hewan. Contoh penyakit yang disebabkan oleh virus pada hewan adalah rabies yang disebabkan oleh rhabdovirus. Virus rabies dapat ditunjukkan dengan gejala hewan gelisah, agresif, dan hilang kontrol. Hewan yang sering terjangkit oleh virus rabies ini biasanya adalah anjing, kucing, dan monyet. Nah, apabila hewan yang terjangkit virus rabies ini menggigit manusia, maka manusia tersebut juga akan tertular virus rabies dari hewan tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang virus yang menyerang tumbuhan. Contoh virus yang menyerang pada tanaman adalah virus turgo yang menyerang tanaman padi sehingga menyebabkan tanaman padi menjadi kerdil. Contoh lainnya adalah penyakit mosaik pada tanaman tembakau atau tobacco mosaic virus. Itu menyebabkan daun tanaman tembakau menjadi berbintik-bintik atau berbercak dan juga keriput. Untuk pembahasan kita mengenai virus sudah berakhir dan Ibu akan menyimpulkan pembahasan kita dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama mengenai pengertian virus. Virus berasal dari bahasa Yunani, yaitu venom yang berarti racun. Virus memiliki sifat unik, yakni jika di dalam sel hidup dapat bereproduksi, sedangkan jika berada di luar sel hidup tidak dapat melakukan aktivitas biosintesis dan respirasi. Yang kedua, mengenai sejarah ditemukannya virus, terdapat dua tokoh yang berperan penting. Yang pertama ada Dmitri Ivanovsky dan juga Wendell M. Stanley, meneliti penyakit mosaik yang terdapat pada tanaman tembakau. Yang ketiga, mengenai pengelompokan virus. Pengelompokan virus menurut ahli itu dibedakan berdasarkan asam nukleat yang terkandung dalam virus tersebut. Yang pertama ada kelompok virus ribovirus yang mengandung asam nukleat RNA. Sedangkan yang kedua ada kelompok virus deoksiribovirus, yakni virus yang mengandung asam nukleat DNA. Kemudian mengenai reproduksi virus, terdapat dua cara, ada daur litik dan juga daur disogenik. Yang terakhir mengenai peran virus dalam kehidupan. Peran virus dalam kehidupan ada dua, ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Yang menguntungkan adalah dimanfaatkan oleh manusia dalam bidang kedokteran dalam pembuatan vaksin, sedangkan yang merugikan adalah sebagai penyebab penyakit yang menyerang tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Sekian pembelajaran kita hari ini. Pesan Ibu, jangan lupa untuk selalu belajar di rumah, jaga diri dan kesehatannya, dan yang terakhir tetap di rumah aja. Sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ibu memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.